Aceh, sebuah wilayah yang dianugerahi keindahan alam sekaligus menyimpan potensi bencana yang tak bisa dihindari. Secara geografis, Aceh berada di jalur patahan aktif dan dikelilingi perairan Samudra Hindia, menjadikannya salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia. Gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor menjadi ancaman nyata. Aceh secara konsisten masuk dalam provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi. Sejarah mencatat bahwa kombinasi faktor geologi dan iklim menyebabkan bencana berulang dari tahun ke tahun, menjadikan Aceh sebagai wilayah yang membutuhkan kesiapsiagaan, mitigasi berbasis riset, dan perencanaan dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa. Menjadi kawasan paling barat Indonesia, Aceh juga menjadi daerah dengan resiko bencana tertinggi. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia IRBI 2024, Aceh berada pada kelas resiko tinggi dengan indeks 144,29, jauh di atas ambang aman. Indeks ini juga mengartikan bahwasannya Aceh dapat terjadi multi bencana, tsunami, longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan lainnya. Lensa Publik kali ini akan mengajak Anda menelisik lebih jauh bagaimana agar Aceh siap menghadapi yang tak terhindarkan untuk Aceh siaga bencana. Risiko bencana di Aceh terus mengalami perubahan seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan wilayah, dan dinamika alam itu sendiri. Bencana berfrekuensi tinggi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim kini menjadi ancaman yang semakin dominan. Tanpa mengesampingkan potensi gempa bumi dan tsunami yang jarang terjadi namun dapat berdampak sangat besar. Pemirsa, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Pusat Riset Tsunami dan juga Mitigasi Bencana Universitas Syah Kuala. Kita udah janjian bersama Prof. Syamsidik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemetaan wilayah-wilayah yang beresiko bencana di Aceh. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di TDMRC bersama Prof. Syamsidik, Kepala atau Ketua dari TDMRC USK. Prof, sejauh ini bagaimana hasil riset dari USK terkait dengan pemetaan wilayah yang beresiko bencana di Aceh? Pertama, terima kasih sudah datang ke TDMRC Universitas Syah Kuala ini. Saya izin menjelaskan beberapa kegiatan yang kita lakukan ya terkait dengan pemetaan risiko bencana di Aceh khususnya. Kami secara rutin ya melakukan pemetaan dan juga identifikasi terhadap ancaman yang relevan untuk Aceh ya, seperti dalam kasus tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan beberapa jenis bencana yang lain ya. Jadi setiap juga bencana-bencana besar terjadi seperti misalnya
Kalau di Aceh ini kan pernah terjadi tahun 2016 gempa bumi Pidijaya ya. Kemudian pernah juga gempa bumi Ketol di Banda Meriah dan Aceh Tengah 2013. Dan yang terakhir juga badai Senyar yang terjadi November yang lalu. Jadi kami berusaha memasukkan informasi terbaru, memutakhirkan data-data kebencanaan di Aceh. Tapi adakah perubahan signifikan selama 10 hingga mungkin 15 tahun ke belakang terhadap pemetaan resiko-resiko bencana di wilayah Aceh ini? Secara risiko memang terjadi perubahan ya, karena tentu saja kita punya penduduk yang makin lama makin bertambah, struktur kependudukan atau demografi yang juga berubah dari waktu ke waktu ya, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Tapi juga kita perlu ingat bahwa secara ilmu, ya, keilmuan yang terkait dengan hazard atau bahayanya, itu kita juga semakin advance, semakin maju dalam mengetahuinya ya. Misalnya dulu 2016 ketika gempa Pidijaya terjadi, itu kan kita sebenarnya tidak tahu ya sebelumnya ada patahan aktif di wilayah tersebut. Nah, dengan teknologi dan perkembangan ilmu saat ini kita bisa memetakan beberapa patahan baru yang ada di Aceh. Artinya kita sekarang sudah lebih baik mengetahui profil kebencanaan yang ada di Aceh, terutama yang kami cukup aktif memetakannya itu terkait dengan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Namun karena Aceh memang multi bencana bisa terjadi ya Prof. Adakah jenis bencana tertentu yang menjadi krusial atau perlu menjadi concern untuk kedepannya? Ya, menurut saya pertama ya yang harus kita lihat adalah bencana yang frekuensinya tinggi meskipun mungkin dampaknya tidak mungkin moderat ya ukurannya, seperti misalnya banjir yang rutin setiap tahun terjadi. Yang lain yang memang frekuensinya lebih jarang terjadi, tapi kalau sekali terjadi mematikan, kita harus mempertimbangkan juga mitigasi yang berkelanjutan untuk tsunami misalnya ya. Berarti mitigasi ini tidak hanya pada bencana yang berulang setiap tahun, tetapi juga bencana yang bisa saja terjadi lagi dalam kurun waktu beberapa tahun sekali ya. Tapi kalau untuk Prof lihat sejauh ini seperti apa mitigasi bencana di Aceh? Ya, seharusnya kita juga mengkombinasikan ya, upaya mitigasi ini tidak hanya yang non struktural seperti kampanye, sosialisasi ya, tapi juga yang sifatnya struktural. Seperti misalnya untuk mitigasi bencana banjir. Kita harus serius ini sekarang memperbaiki infrastruktur penanggulangan banjir kita ya, terlebih setelah badai siklon Senyar ini ya. Banyak sungai-sungai kita yang harus kita perbaiki, baik itu mungkin membuat tanggul ya penahan banjir ya, atau mungkin early warning system untuk banjir kita yang harus kita aktifkan dan kita upgrade ya sistemnya sehingga kita lebih tangguh untuk menghadapi bencana-bencana yang seperti kita hadapi belakangan ini ya. Mitigasi bencana di Aceh harus dilakukan secara lebih serius dan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan memperkuat infrastruktur pengendali bencana, menerapkan tata ruang yang selaras dengan pengurangan resiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Temuan akademik ini menjadi pengingat bahwa membangun Aceh ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan menghadapi bencana yang tak terhindarkan. Pemirsa, setelah sebelumnya kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana riset dan juga kajian ilmiah terkait Aceh dengan berbagai potensi multi bencananya. Kali ini memang jika bencana benar-benar terjadi, segala peringatan di atas kertas ini berubah menjadi satu prioritas penting, yaitu penyelamatan nyawa. Dan pengetahuan tentang resiko menghadapi bencana ini harus segera diimplementasikan dengan tindakan cepat.
Oleh karena itu, tim untuk pertolongan dan juga pencarian Aceh juga harus dapat berjibaku dalam menghadapi berbagai keterbatasan medan, cuaca, serta waktu. Karena ketika bencana datang, ini bukan lagi adalah rencana jangka panjang, tetapi menjadi sesuatu yang harus prioritas dengan waktu. Kali ini saya berada di Basarnas akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan petugas SAR dalam menghadapi yang tak terhindarkan. Basarnas menangani pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban saat bencana terjadi. Tantangan berpacu dengan waktu di tengah medan yang sulit, akses terbatas, cuaca ekstrim, serta luasnya wilayah Aceh yang rawan multi bencana membuat kehadiran Basarnas berperan sangat vital. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Basarnas Banda Aceh, Pak Al Husain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu tim TVRI untuk melihat proses juga bagaimana petugas-petugas latihan. Dan kita tahu Aceh juga baru aja bencana, Pak Al Husain. Sebenarnya bagaimana Basarnas ini berperan ketika bencana terjadi di Aceh, Pak? Ya, jadi kita kembali ya tugasnya Basarnas ya. Tugas Basarnas itu adalah membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pencarian dan pertolongan di Indonesia ini. Jadi kita sebagai leading sektor dalam pencarian dan pertolongan. Jadi dalam perannya kita dalam bencana dan juga mungkin kecelakaan, kita itu mencari, menolong, kemudian mengevakuasi korban jiwa manusia pada saat dia mengalami kondisi-kondisi darurat. Seperti kemarin pada saat bencana, kita melakukan pencarian, pertolongan, evakuasi untuk menyelamatkan korban-korban tersebut, begitu. Oke, dan sejauh ini karena Aceh memang multi bencana, banyak jenis bencana bisa terjadi di Aceh. Betul. Untuk Basarnas sendiri ketika di proses evakuasi, penyelamatan, apa yang paling menantang? Ya, jadi sebenarnya yang paling menantang pada saat kita melaksanakan proses evakuasi itu adalah dari sisi time, dari waktu. Kemudian juga dari sisi medan yang kita hadapi, itu semuanya menjadi sebuah tantangan bagi kita. Karena dari mana sisi waktu, kita berkejar dengan namanya kita respon time. Respon time. Jadi kita berkejar itu dengan kondisi kedaruratan di mana kita berada di satu tempat, kita harus menuju ke tempat lain ya untuk melakukan proses penyelamatan terhadap korban. Dan itu adalah merupakan sebuah seperti namanya golden time ya, di mana kita mengejar golden time itu supaya kita bisa menyelamatkan korban itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah dari medan yang kita hadapi, karena kita punya moto ya. Pertama adalah locate, access, kemudian stabilize dan transport. Jadi yang pertama locate, kita harus tahu di mana posisi dari korban tersebut. Korban terus berada. Jadi kita berdasarkan informasi kita terima, maka kita bisa mengetahui di mana korban tersebut. Nah, kemudian adalah kita akses. Nah, di akses ini kita berhadapan dengan medan. Nah, bagaimana kita menuju ke suatu tempat, mulai di situ dari medan yang kita hadapi, kemudian mungkin dari sisi cuaca dan lain-lain. Ya. Kemudian juga keterbatasan dari lokasi yang bisa kita tempuh. Ini mungkin bisa menjadi juga sebuah tantangan untuk kita untuk supaya bisa mengakses si korban tersebut, begitu. Kalau untuk kesiapan dari peralatan dan juga tim SAR sendiri, seperti apa sejauh ini? Ya, jadi kalau dari kita ada dari dua sisi ya. Yang pertama dari personil. Ya, personil ini selalu kita siapkan skillnya, kemudian kemampuan-kemampuannya selalu kita tingkatkan dan kemudian kita pelihara. Jadi di Basarnas ini dari personil, dari mereka mulai dia masuk ya, itu sudah ada pendidikan namanya pendidikan dasar SAR. Di sini kita mendidik mereka semua dari ilmu-ilmu SAR secara dasar. Jadi semua mereka dapat. Kemudian setelah itu ada namanya lanjutan. Latihan-latihan lanjutan itu mereka dididik untuk punya spesialisasi. Seperti umpamanya medical first responder, kemudian tadi kita melihat ya, ada latihan itu termasuk juga HART, itu High Angle Rescue Technique. Nah, itu termasuk salah satu lanjutan. Kemudian juga water rescue, kemudian juga ada jungle rescue. Ya, ini merupakan lanjutan-lanjutan untuk menambah skill dari personil kita. Kemudian kita juga yang kedua terkait dengan peralatan. Nah, peralatan ini selalu kita tingkatkan juga, ya, selalu kita tingkatkan. Kemudian juga kita lakukan pemeliharaan dari peralatan-peralatan yang kita gunakan. Karena peralatan-peralatan yang kita gunakan ini itu juga akan kita gunakan nanti pada saat latihan maupun pada saat kejadian yang sebenarnya.
Oke, boleh dong Pak Alusin saya diajak untuk lihat-lihat alat-alat canggih dari SAR Aceh. Ya, jadi ini yang pertama kita mungkin melihat dari sisi sini ya. Dan ini adalah kendaraan. Ini kendaraan ini kita sebut dengan rescue car. Ya, rescue car ini juga dia multi ya, artinya bisa digunakan untuk apa saja, baik untuk kecelakaan di laut ya, di air, kemudian juga di darat, kemudian juga untuk kebencanaan. Ini kita gunakan, jadi dia multi. Nah, dia multi. Kemudian ini juga disebut juga ini rescue car ini double cabin. Kemudian ada juga nih, ini juga rescue car namanya. Rescue car tapi dengan box di belakangnya. Nah, ini lebih spesifik dia. Bisa untuk kebencanaan, tapi juga ini digunakan biasanya peralatan-peralatan yang digunakan itu adalah peralatan verifikasi di dalamnya. Umpamanya nanti ada bangunan runtuh, kemudian juga untuk kecelakaan lalu lintas, ada korban terjepit di dalam kendaraan atau apapun, kita bisa menggunakan kendaraan-kendaraan ini. Nah, jadi peralatan-peralatan lengkap di dalam sini. Kemudian ini adalah kendaraan dari kendaraan K9. Ini kendaraan K9 ini khusus dia untuk mengangkut K9, ya, anjing pelacak. Anjing pelacak namanya K9. Jadi kita sebut dengan K9, ya, anjing pelacak. Nah, ini ada namanya kendaraan ATV. Nah, ini namanya all terrain vehicle, ya, ATV. All terrain vehicle ini kita bisa gunakan untuk di medan-medan berat, ya, medan-medan berat seperti umpamanya kemarin kita bisa gunakan itu dalam kondisi-kondisi di medan-medan berlumpur, kemudian juga di longsoran-longsoran, kemudian kita bisa gunakan juga untuk sebagiannya bisa kita gunakan untuk di medan-medan yang berat lainnya, gitu. Kalau untuk di kebencanaan, sejauh mana biasanya anjing pelacak ini turut membantu? Iya, jadi anjing pelacak ini K9 ya, kita sebut dengan K9. K9 ini kita gunakan itu pada saat kita melakukan pencarian korban yang korbannya itu mungkin tidak terlihat. Ya, seperti korban-korban yang sudah terkubur di reruntuhan, kemudian juga mungkin di lumpur. Ya, ini bisa kita gunakan K9 untuk menemukan korban tersebut. Karena K9 ini dia punya spesifikasi khusus. Dia ini mampu mendeteksi korban, ya, mendeteksi korban. Jadi ada korban-korban yang tidak bisa kita lihat menggunakan panca indera kita, maka kita gunakan dari K9 ini. Nah, ini salah satu K9 kita ya. Ada berapa ekor, Pak Alusin? Ya, untuk K9 kita saat ini kita punya 3. Ya, ada 3. Yang jenis herder ini ada 2, kemudian tadi ada 1 yang lain. Ya. Nah, ini apa namanya K9 yang kita gunakan. Kita gunakan untuk melacak korban. Ya. Baik. Jangan lama-lama deh di sini. Oh, ini ada 2 ekor di sini ya, nah, di sini 2. Alusin? Seharusnya ada 3 semuanya. Nah, ini salah satunya. Kemarin kita gunakan juga untuk melakukan pencarian korban di bencana kemarin. Apakah semuanya ini sudah cukup memadai jika Aceh memang terjadi bencana besar nantinya? Bagaimana mekanismenya? Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi, ini sebuah tantangan ya. Memang kita dihadapkan dengan luasnya wilayah Aceh, ya. Dengan wilayah Aceh yang cukup luas, kemudian multi kebencanaan, multi kecelakaan ya di Aceh ini. Sebenarnya peralatan kita yang sudah kita miliki ini, kita semuanya peralatan kita lengkap. Tapi kalau dibandingkan dengan luasnya daerah Aceh, kemudian juga dengan multi kejadian, itu sekarang kita masih kurang ya, baik dari sisi personil maupun di sisi peralatan. Gitu. Dengan personil yang terus dibekali pelatihan dan didukung peralatan SAR darat dan laut, perahu evakuasi hingga anjing pelacak. Namun keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan. Karena itu penguatan personil dan peralatan menjadi kebutuhan penting agar Basarnas Aceh dapat merespon setiap kondisi darurat secara cepat dan optimal. Kami sekarang ini kalau ada bencana ataupun gempa yang udah jelas kami mencari daratan yang tinggi, lebih tinggi. Nah, contoh kalau di sini kami ke TVRI, ke Matai, yang udah pernah kami lakukan dari semenjak tsunami kemarin. Mungkin ke tempat yang lebih agak tinggi, yang agak ada datarannya, bukan yang di ke pinggir-pinggir lautnya. Mungkin entah ke kota atau ke kayak arah sebelah sana lah, yang jauh dari laut. Sudah, karena di sini kan sudah disediakan ada rute evacuation seperti Gedoris ya Sulami, ada dari pihak ke kampung gitu kan sudah ada. Kalau ada apabila terjadi bencana segera menuju rute evacuation
yang sudah disediakan. Kalau untuk persiapan barang-barang yang kami bawa, yang udah jelas kami badan sama keluarga dulu. Nah, itu yang kami utamakan. Untuk apa saya yang dibawa, setidaknya sebelum ada angin atau ada apa, kami sudah mempersiapkan satu tas, mungkin ada pakaian anak, pakaian suami, pakaian saya sendiri dengan surat-surat berharga penting. Itu yang terpenting. Ya seperti kita bawa barang, kalau ada sepeda motor kita sepeda motor, barang sepeda motor. Kalau nggak ya diri kita paling baju doang aja kita bawa. Siap lari aja. Edukasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi kebutuhan mendesak. Bagi sebagian masyarakat penyintas bencana di Aceh, pemahaman mengenai peta resiko dan jalur evakuasi mulai terbentuk. Tas siaga bencana juga hal yang penting disiapkan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau untuk memudahkan evakuasi cepat. Di dalamnya wajib tersedia kebutuhan dasar seperti air minum dan makanan siap saji, perlengkapan pertolongan pertama serta obat-obatan pribadi, pakaian ganti dan jas hujan, alat penerangan seperti senter, peluit, power bank, serta salinan dokumen penting yang disimpan dalam wadah kedap air. Seluruh perlengkapan tersebut perlu diperiksa secara berkala dan disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana di wilayah setempat, agar tas siaga benar-benar berfungsi optimal saat situasi darurat terjadi. Kesiapan peralatan ini juga harus disertai pemahaman arah dan jalur penyelamatan yang jelas. Di Aceh, jalur dan titik evakuasi telah disiapkan di wilayah rawan bencana, termasuk kawasan pesisir. Di Banda Aceh, kawasan Ulele dilengkapi rambu evakuasi tsunami dan escape building yang difungsikan sebagai tempat evakuasi vertikal. Memungkinkan masyarakat bergerak cepat menuju lokasi aman saat terjadi gempa dan ancaman tsunami, sebagai bagian dari sistem mitigasi yang terus diperkuat pasca bencana 2004. Pemirsa, bencana mungkin tidak dapat terhindarkan, namun kesiapan menjadi pilihan yang cukup menentukan bagaimana ini dapat meminimalkan resiko serta menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pengetahuan tentang pemetaan daerah rawan-rawan bencana serta kesiapan para petugas untuk melakukan evakuasi menjadi titik penting untuk menjadikan Aceh yang tangguh melawan bencana. Selain itu, juga dalam membentuk Aceh yang tangguh bencana, diperlukan kesiapan yang dapat dimulai dari keluarga, dari rumah, dari lingkungan sekitar. Agar ketika bencana ini benar-benar datang, kesiapan hari ini dapat menentukan bagaimana keselamatan esok hari. Dari Escape Building, saya Azalia Fadli, akhiri lensa publik kali ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa.